Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint dengan judul Konsep Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Mencapai External Balance dan Internal Balance. Sebelumnya, kami haturkan terima kasih kepada Ibu Yolanda Sari, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Moneter Internasional. Adapun kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Budi Hartono, Edi Susanto, Ersa Eurentika, Kevin Rifananda, M. Arif Purwoko, M. Rofiki, Satrio Budi Harjo, Tika Mirelda Putri, dan Tuti Rohama. Baiklah, penyampaian materi akan kami sampaikan satu persatu, dan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tika. Kepadanya, kami persilahkan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter, bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer atau kredit perbankan. Untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan menggeser standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Macam-macam kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. 2. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain 1. Operasi pasar terbuka (open market operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan
BPU atau singkatan atas surat berharga pasar uang. Fasilitas diskonto, diskonter. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Rasio cadangan wajib Recurring Ration. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memakan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintahan. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Himbauan moral Fasciosion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Kredit selektif. Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Politik Sanering. Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Tujuan kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan A. Kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. B. Kestabilan harga. Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. C. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. D. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, medium of exchange dalam perekonomian. E. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. F. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang akan diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. G. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara atau APBN. Dari semua unsur APBN yang hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Adapun instrumen-instrumennya antara lain anggaran defisit, defisit budget, atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Anggaran surplus, surplus budget, atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi, yang mulai memanas, overheating, untuk menurunkan tekanan permintaan. Anggaran berimbang, balance budget. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam, dan sebagainya. Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep. Adapun konsepnya adalah sebagai berikut. A. Kebijakan fiskal, yaitu perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas. B. Kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. C. Kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. D. Efek pengganda, yaitu dalam ilmu ekonomi peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan, atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya,
belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan. Kebijakan fiskal sisi penawaran, yaitu kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Kebijakan fiskal dan moneter dalam ISLM. Kondisi yang tidak diinginkan oleh pemerintah antara lain: A. Tingkat inflasi yang tinggi, B. Pengangguran, C. BOP yang defisit. Seperti yang tertera pada tabel berikut ini, kebijakan ekonomi makro berfokus pada kondisi perekonomian yang menjadikan kondisi ekonomi makro sesuai dengan target. Kebijakan pemerintah. A. Kebijakan fiskal, semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui pajak, transfer pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. B. Kebijakan moneter, semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan dalam kurung sama dengan penawaran uang. Variabel target, variabel yang nilainya diharapkan berubah sesuai dengan yang diinginkan melalui pelaksanaan kebijakan. Variabel target sama dengan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Polis, instrumen atau instrumen variabel atau instrumen kebijakan, yaitu alat untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempengaruhi target variabel dalam bentuk A. Kebijakan ekspansi, kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, kondisi banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum penuh. B. Kebijakan kontraksi, yaitu kebijakan ekonomi makro untuk mengurangi kegiatan ekonomi, kondisi environment atau permintaan agregat, kapasitas produksi nasional, inflasi tinggi, BOP yang defisit. Kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran, defisit atau surplus perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Di dalam perhitungan defisit atau surplus, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara. Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut,
akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut. Pada umumnya, surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah. Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat berbentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privasi. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan, yang nantinya diharapkan dapat memainkan peran yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara. Pada dasarnya, defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit, APBN dibiayai negara pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor. Seperti halnya dapat berbagai besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi, bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Demikian juga pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambahkan jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi. Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah. Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter positif menunjukkan adanya cash inflow. Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya, pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh Bank Sentral melalui berbagai instrumen, khususnya Open Market Operation (OMOS). Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya Bank Sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka Bank Sentral akan membeli jumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah. Di lain pihak, bila Bank Sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, Bank Sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio Bank Sentral. Perlu dipahami bahwa portofolio obligasi negara di Bank Sentral tersebut memberikan pendapat kepada Bank Sentral berupa bunga obligasi. Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal
dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini, Bank Indonesia masih mempergunakan sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOS. Di samping menimbulkan beban pada Bank Indonesia karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi. Jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOS. Perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah untuk menetapkan dan mencapai target-target moneter dan defisit APBN secara konsisten, dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Di samping itu, koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar finansial, serta mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal melalui pertukaran informasi. Bentuk koordinasi antara kebijakan fiskal, Departemen Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia sangat tergantung kepada apakah Bank Sentral mempunyai ekonomi penuh dan mempunyai objektifis dan instrumen yang terpisah. Apakah pasar modal dan pasar uang sudah berada pada tingkat yang cukup maju? Pada saat ini, Indonesia masih dalam tahap awal dan menuju ke tahap penyerahan ke arah ekonomi yang maju. Hal ini ditandai oleh obligasi negara baru saja diperkenalkan, yaitu dengan adanya program rekapitalisasi sektor perbankan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi. Pasar sekunder bagi obligasi negara baru saja terbentuk dan masih dalam tahap awal. Interbank luar masih lemah akibat dari krisis ekonomi dan obligasi negara belum dipakai sebagai instrumen moneter oleh Bank Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah tidak dimungkinkan lagi untuk meminjam uang dari Bank Indonesia untuk menutup defisit APBN. Bahkan tidak dimungkinkan untuk meminjam uang untuk jangka pendek dalam hal pemerintah menghadapi masalah cash flow. Dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kekuasaan penuh di dalam menetapkan atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, karena mempunyai objektif yang terpisah atau inflation target. Akan tetapi, asumsi yang dipakai dalam hal ini adalah bahwa kurs mata uang adalah tetap fixed exchange rate. Dalam hal floating exchange rate system, pelaksanaannya akan lebih rumit, oleh karena kebijakan fiskal akan mempengaruhi kurs rupiah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah yang beredar. Oleh karena itu, walaupun Bank Indonesia mempunyai kebebasan penuh dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tetap diperlukan, walaupun detail koordinasi tersebut akan berubah dari masa ke masa, tergantung kepada perkembangan ekonomi dan pasar uang atau pasar modal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.